Promitaina dengan NIM 8603818804. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan ini penting karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi dasar pikiran, sementara pendidikan menjadi tempat penerapannya. Pertanyaan yang pertama, filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan bernilai. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan tersebut. Melalui ontologi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apa hakikat pendidikan? Dan apakah pendidikan hanya transfer ilmu atau pembentukan karakter manusia seutuhnya? Melalui epistemologi, filsafat ilmu memastikan metode yang dipakai dan dalam pendidikan itu valid. Misalnya, apakah pembelajaran proyek lebih dapat dibanding ceramah untuk membangun pemahaman siswa? Dan melalui aksiologi, filsafat ilmu menentukan tujuan dan nilai pendidikan. Pendidikan tidak boleh sekedar mengejar nilai, tapi juga membentuk manusia yang beretika, kreatif, dan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Baik, saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua. Di kelas, guru dan mahasiswa bertemu dengan masalah nyata. Misalnya, siswa kurang motivasi belajar atau kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Masalah-masalah inilah yang memaksa para pemikir pendidikan untuk menguji ulang teori yang ada dan mengembangkan filsafat ilmu yang lebih kontekstual. Jadi, praktik pendidikan menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu agar tidak berhenti sebagai teori abstrak. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan membeda persoalan-persoalan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 3. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis. Untuk membedakan persoalan pendidikan dengan ontologi, kita bisa bertanya, apakah sistem zonasi sekolah sudah sesuai dengan hakikat keadilan pendidikan? Dengan epistemologi, kita bisa mengkaji apakah ujian berbasis hafalan masih relevan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Dengan aksiologi, kita bisa menilai apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar dihidupkan dalam proses pembelajaran atau hanya menjadi slogan di dinding kelas. Untuk pertanyaan yang keempat, contoh konkret
kurikulum atau proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 4. Di sini ada contoh konkretnya, bisa kita dengar dan kita pahami. Pada kebijakan kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil Pancasila secara ontologi, kebijakan ini mengakui siswa sebagai individu unik yang perlu dikembangkan potensi dan karakternya. Secara epistemologi, belajar dilakukan melalui proyek dan eksplorasi, bukan hanya hafalan. Sedangkan secara aksiologi, tujuannya jelas, membentuk pelajaran yang berminat, bergotong royong, kreatif, dan berakhlak mulia. Ini menunjukkan bagaimana filsafat ilmu langsung diaplikasikan dalam kebijakan dan proses pembelajaran. Jadi, untuk kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap